Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua sehat walafiat. Hari ini kita masih membahas pelajaran kelima dengan judul Kisah dan Teladan Nabi Nuh. Ada yang tahu kisah tentang Nabi Nuh? Nah, anak-anakku yang ganteng dan yang cantik, sebelum kita membahas tentang Nabi Nuh, saya kembali mengingatkan siapa itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajar akhlak mulia kepada semua umat manusia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, Nabi Nuh termasuk Nabi dan Rasul Allah. Berarti Nabi Nuh adalah utusan Allah. Kita dengerin kisah tentang Nabi Nuh yuk. Inilah kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh terkenal dengan kisah kapal besarnya untuk mengarungi banjir besar. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyerukan ajaran kepada Bani Rasyid. Dengan kesabarannya, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Namun bukannya menurut kaum Bani Rasyid atau orang-orang yang menentangnya gak percaya kepada Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tidak menyerah. Ia terus bekerja keras berdakwah meski mendapat ejekan. Kemudian umatnya menantang kepada Nabi Nuh. Hai Nuh, datangkan azab kepada kami. Nuh kemudian menjawab, azab itu datangnya dari Allah. Hanya bisa didatangkan oleh Allah. Nabi Nuh pun bersedih mendapat ejekan dari kaum Bani Rasyid. Tetapi Allah meminta kepada Nabi Nuh untuk tidak bersedih dan tetap teguh dalam pendirian. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar di atas puncak gunung yang tinggi. Atas perintah itu, karena Nuh taat kepada Allah, Nuh pun mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat kapal besar. Kapal besar itu pun dibuat pagi, siang, malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh dan para pengikutnya mendapat ejekan kembali dari Bani Rasyid. Begini kata Bani Rasyid, masa membuat kapal di atas gunung? Nuh dan pengikutnya kurang kerjaan. Gila tuh, masa membuat kapal di atas bukit? Nuh dan para pengikutnya pun tetap diam. Tetap membuat kapal besar sesuai perintah Allah. Setelah kapal besar itu dibuat, tanda-tanda banjir besar bakal datang. Hujan tidak berhenti-berhenti. Pagi, siang, sore, malam terus-terusan hujan. Kemudian setelah air sudah hampir naik, Nuh memerintahkan kepada pengikutnya untuk naik ke kapal. Nuh naik ke kapal tersebut dan para pengikutnya membawa makanan yang banyak karena banjir besar itu akan lama. Nabi Nuh dan umatnya selamat. Dan apa yang terjadi kepada Bani Rasyid
yang mengejek Nabi Nuh, yang membangkang Nabi Nuh, yang menolak Nabi Nuh, yang tidak percaya kepada Nabi Nuh, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat banjir besar. Itulah kisah tentang Nabi Nuh. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh? Ya, benar, teladan Nabi Nuh. Ada dua teladan Nabi Nuh yang sangat bagus. Yang pertama, Nabi Nuh selalu taat kepada Allah. Jika kalian ingin hidup selamat dunia dan akhirat, ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi Nuh juga suka bekerja keras. Jika kalian ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi pilot, ingin menjadi dokter, ingin orang yang bisa membuat gedung-gedung yang tinggi, maka kalian harus bekerja keras dalam belajar. Contohnya membaca buku pintar. Ya, saya berharap kalian semua menjadi anak-anak yang sukses di masa depan nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Setelah kalian mendengarkan kisah dan teladan Nabi Nuh, saya meminta kepada kalian anak-anakku yang soleh dan solehah untuk mengerjakan tugas berikut. Kerjakan bersama orang tua dan bekerja keraslah dalam mengerjakan. Selamat mengerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Bisa? Ikuti bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Yeay. Diulang-ulang ya nyanyinya. Nyanyikan bersama orang tua. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.